adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Dunia Belajar. Seperti biasa, kakak akan membahas soal dan jawaban belajar yang ada di TVRI untuk kelas 1 dan kelas 2 SD hari Jumat 5 Februari 2021. Nah, untuk materi kali ini yang kelas 1 berjudul benda padat yang terbuat dari besi, dan yang untuk kelas 2 yaitu apa itu logam. Kalau adik-adik penasaran dengan soal dan jawabannya, adik-adik bisa klik subscribe terlebih dahulu ya. Jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Sekarang kita masuk ke videonya ya. Untuk kelas 1 kali ini berjudul benda padat yang terbuat dari besi. Sinopsis atau ringkasan materinya adalah: saat ibu memotong tempe, Indah bertanya kenapa pisau sangat tajam dan bisa untuk memotong. Ibu menjelaskan pisau adalah benda padat yang terbuat dari besi. Ibu juga menjelaskan bahwa besi adalah bagian dari logam dan permukaan besi bersifat kuat dan keras. Indah bertanya, lebih kuat mana benda yang terbuat dari besi atau batu? Ibu lalu mengajak Indah untuk bermain gunting, batu, dan kertas. Ayo adik-adik, sudah pernah main batu kertas gunting apa belum? Oke, pasti banyak yang sudah ya. Oke, kita kembali lagi ke materinya. Untuk literasi, numerasi, dan penguatan karakternya tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung saja kita menuju ke soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawaban belajar kelas 1 kali ini yaitu: sebutkan benda padat yang terbuat dari besi. Jawabannya, yang pertama ada paku, yang kedua ada pagar rumah yang terbuat dari besi ya adik-adik, bukan yang terbuat dari kayu ataupun bambu. Yang ketiga ada tralis yang biasanya digunakan untuk jendela rumah, itu biasanya dikasih tralis. Yang keempat ada kapak yang biasanya digunakan untuk memotong kayu biasanya. Yang kelima ada palu. Nah, palu itu bukan yang pegangannya ya, tapi yang digunakan untuk memukul pakunya itu terbuat dari besi. Dan yang keenam ada linggis. Nah, itulah beberapa benda-benda yang terbuat dari besi. Nah, besi ini terkenal dengan yang barang yang kuat dan tajam, jadi biasanya dibuat untuk peralatan seperti ini. Nah, meskipun besi banyak kelebihannya, besi pun juga banyak kekurangannya. Oke, kita lanjut untuk yang terakhir nih. Ada yang ketinggalan, rel kereta api. Kalau adik-adik pergi jalan keluar, itu kalau adik-adik di rel kereta api, nah rel kereta apinya itu terbuat dari besi ya adik-adik. Lanjut untuk yang soal nomor 2. Sebutkan ciri-ciri dari besi. Nah, tadi kakak kan sudah menjelaskan kalau besi itu ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan dari besi itu masuk ciri-ciri dan kelemahannya pun masuk di ciri-ciri. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu keras, ini termasuk kelebihannya, bisa dibentuk juga. Dan untuk kekurangannya yaitu mudah berkarat, dan ini termasuk kelebihan dan kekurangan juga sih, menghantarkan panas dengan baik. Nah, kadang ada benda yang menghantarkan panas itu kalau kita langsung pegang, itu langsung melukai tangan kita. Tapi menghantar panas ini juga baik jika digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Gitu ya adik-adik. Oke, untuk yang kelas 1 cukup sampai di sini. Sekarang untuk yang kelas 2. Untuk kelas 2 kali ini berjudul apa itu logam. Sinopsis atau ringkasan materinya adalah: pada episode kali ini, Mama, Papa, Ayu, dan Bayu akan mempelajari tentang logam. Mama dan Papa menjelaskan apa itu logam dan apa saja jenis serta kegunaan logam tersebut. Mereka juga mengajak siswa untuk menyebutkan logam yang mereka temui di rumah dan membandingkan logam yang mereka temui membandingkan beratnya.
Pada sesi intuisi bilangan, Ayu dan Bayu diajak mengira-ngira jumlah bilangan ratusan dengan menghitung angka terdekat dari bilangan tersebut. Nah, itulah sinopsis atau ringkasan materi untuk kelas 2 kali ini. Untuk literasi, numerasi, serta penguatan karakternya tidak perlu ditulis ya adik-adik. Oke, lanjut kita ke soal dan jawaban untuk kelas 2. Soal yang pertama yaitu sebutkan benda yang ada di dapur yang terbuat dari logam dan urutkan dari yang terberat. Yang pertama itu ada wajan. Nah, kedua ada panci, ketiga ada pisau, keempat ada solet, dan yang kelima ada sendok dan garpu. Nah, ini kakak tidak menghitung beratnya menggunakan timbangan ya adik-adik. Kakak menentukan beratnya ini dilihat dari ukuran barangnya. Nah, wajan itu lebih besar daripada panci, jadi wajan lebih berat daripada panci. Begitu juga pisau dan juga sendok. Tapi kalau adik-adik mau yang lebih akurat, adik-adik kalau di rumah punya timbangan bisa ditimbang ya. Kalaupun tidak ada juga tidak apa-apa. Ini sudah jawaban yang cukup kuat karena dilihat dari ukuran barangnya. Oke, kita lanjut untuk soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu penjumlahan dari 2 dan 3 bilangan ratusan. Nah, ini yang pertama ada soal 134 plus 234. Ada juga yang kedua 121 plus 321 plus 101. Nah, kalau kakak menyarankan adik-adik mengerjakan soal ini dengan cara penjumlahan susun. Caranya gimana kak? Seperti yang sudah kakak jelaskan di video sebelumnya, yang paling kanan ini adalah satuan. Kakak tulis di sini ya. Misalnya ini 134. Yang paling kanan ini adalah satuan. Sebelah kirinya ini adalah puluhan, dan kalau sebelah kirinya ada lagi berarti ini ratusan. Kalaupun ada lagi berarti kirinya adalah ribuan, seperti itu. Nah, syarat penjumlahan susun adalah kita tulis 134. Satuan harus sejajar dengan satuan. Jadi ini 432. Ya kan? Satuan harus sejajar dengan satuan, puluhan harus sejajar dengan puluhan, dan ratusan juga harus sejajar dengan ratusan. Lalu kita tambahkan. Nah, cara menambahkannya juga mengikuti ini. Satuan ditambahkan juga dengan satuan. Jadi 4 tambah 4, 8. Puluhan juga kita tambahkan dengan puluhan. 3 tambah 3, 6. Ratusan juga ditambahkan dengan ratusan. 2 tambah 1, 3. Jadi jawabannya 368. Gampang banget kan adik-adik? Ini penjumlahan ratusan tapi seperti menjumlahkan satuan. Jadi adik-adik tidak perlu bingung kalau ada penjumlahan ratusan, tinggal ditambahkan dengan cara tambah susun seperti ini. Kalau 3 angka gimana kak? Tetap bisa kok, tapi syaratnya juga harus sejajar ya. Ratusan, puluhan, satuan. Ratusan, puluhan, satuan. Ratusan, puluhan, satuan. Nah, tinggal ditambahkan aja satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Satuannya dulu yuk kita tambahkan. 1 ditambah 1 ditambah 1 berapa? 3, benar. Puluhannya yuk, 2 ditambah 2 ditambah 0, hasilnya 4. Ratusannya 1 ditambah 3, 4 tambah 1, 5. Betul. Nah, jadi jawabannya ini adalah 543. Gampang banget kan adik-adik caranya? Nah, kalau ada soal seperti ini, lebih baik adik-adik menggunakan penjumlahan susun supaya lebih gampang dan akurat jawabannya benar. Oke, dicatat ya adik-adik dengan rapi supaya kalau ada soal-soal yang lain adik-adik bisa mengerjakannya. Terima kasih sudah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya. Share video ini sebanyak-banyaknya di sosial media kalian, ke teman-teman kalian. Pokoknya share sebanyak-banyaknya ya adik-adik.
Komen jika ada yang kurang jelas, dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!